Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz di kelas Pikom A. Saya di sini ingin membacakan rangkuman tugas saya. Yang pertama, pemahaman dasar tentang ilmu sosial budaya dasar. Pendahuluan, masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah, laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi atau terjadi pengurungan terhadap seseorang. Masalah tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar identik dengan basic humanities. Humanities berasal dari kata Latin human yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan berbudi halus. Diharap seseorang mempelajari basic humanities tidaklah sama dengan humanities, pengetahuan budaya yang menyangkut keahlian filsafat dari seni pahat, seni tari, dan lain-lain. Ilmu sosial budaya dasar sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya, sekaligus pula memberi dasar pendekatan yang bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial terintegrasi. Pendekatan yang mendalam bersifat subject oriented dibebankan pada ilmu sosial budaya dasar yang lebih bersifat teoritis, baik yang menyangkut ruang lingkup, metode, dan sistematiknya. Demikian pula hanya dengan pendekatan dalam ilmu-ilmu atau yang bersifat ekstra, pendekatan dalam ilmu-ilmu alam dalam mengkaji gejala alamiah juga bersifat subject oriented. Mahasiswa yang menekuni ilmu-ilmu ekstra akan mengkaji gejala alam menurut sudut pandang ilmu mereka. Uraian bahan pembelajaran. Definisi ilmu sosial dan budaya dasar. Secara umum, ISBD ilmu sosial dan budaya dasar termasuk kelompok pengetahuan, yakni mempelajari mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep hubungan antara manusia, sosial, dan budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integrasi ISD dan IBD yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Budaya dasar adalah selain melihat konteks budaya Indonesia, juga sesuai dengan program studi perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan pembentukan sarjana latar belakang ilmu sosial budaya dasar dalam konteks budaya, negara, dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut. Pertama, kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya, yang biasanya tak lepas dari ikatan-ikatan primordial kesukaan dan kedaerahan. Yang kedua, proses pembangunan yang sedang berlangsung terus-menerus menimbulkan dampak positif dan dampak negatif berupa terjadinya pergeseran nilai budaya sehingga dengan sendirinya mental manusia pun terkena pengaruhnya. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budaya sehingga manusia bingung terhadap kemajuan yang telah diciptakannya itu. Manfaat ilmu sosial dan budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat dengan visi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesejahteraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.
terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Untuk menjangkau tujuan tersebut, ilmu sosial budaya dasar diharapkan dapat 1. Mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Ketiga, mengusahakan agar mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing, tidak jauh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengotakan disiplin yang ketat. Keempat, mengusahakan wahana komunikasi para akademis agar mereka lebih mampu berdialog satu dan yang lainnya. Ruang lingkup ilmu sosial dan budaya dasar. Pertama, berbagai aspek kehidupan seluruhnya yang merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, the humanities. Baik dari segi masing-masing keahlian, disiplin di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan antar bidang berbagai disiplin dan pengetahuan budaya. Kedua, hakikat manusia yang satu atau universal akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Kehidupan ilmu sosial budaya dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kesatu, minat dan kebiasaan menyelidiki apa-apa yang terjadi di sekitarnya dan di luar lingkungannya. Dan kedua, keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasakan sudah dapat diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya menolak nilai-nilai yang tidak dapat dibenarkan. Penutup, ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integrasi ISD dan IBD yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Pendekatan ilmu sosial budaya dasar juga merupakan akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang dengan wawasan sehingga mampu mengkaji sebuah masalah masyarakat yang lebih kompleks, demikian pula dengan polusi pemecahannya. Manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika, dan berestetika. Hakikat manusia harus dipandang secara utuh. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena ia dibekali akal budi, manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Harkat adalah nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan demikian berdasarkan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia sendiri. Contoh dalam ajaran agama Islam, surat At-Tin ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kami, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi, maka manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. Filsafat dan hakikat manusia. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadang kala studi tentang manusia tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Agar dapat memahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Kesatu, aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai sekumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur
biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan seksual dari materi, dan bila mana mati, manusia akan terkapar dalam tanah, lalu diuraikan oleh benda renik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman. Sedangkan tanaman akan dikonsumsi manusia lain yang dapat memproduksi fertilitas sperma yang menjadi bibit untuk menghasilkan keturunan dan kelahiran anak manusia baru. Yang kedua, aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Pengertian dan definisi manusia. Berbicara tentang hakikat manusia, membawa kita berhadapan dengan pernyataan sentral dan mendasarkan tentang manusia, yaitu apakah dan siapakah manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah banyak upaya dilakukan. Namun rupanya jawaban-jawaban itu secara dialektis melahirkan pertanyaan baru, sehingga upaya pemahaman manusia masih merupakan pokok yang problematis. Dengan ungkapan lain, manusia masih merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Konsep makhluk berbudaya. Setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat, dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta berbeda-beda hasil karya manusia. Wujud dari kebudayaan yang diungkapkan tersebut terdapat juga di dalam sistem religi kepercayaan yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Konsep etika dan estetika. Etika Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Ekstensi manusia modern. Dua teori besar mengenai munculnya manusia modern mendominasi perdebatan dalam bidang ini, yaitu Out of Africa atau bisa disingkat dengan OA, dan Multiregional Evolution Model atau bisa disingkat dengan MRE. OA berbasis pada data paleontologi dan bukti-bukti genetika. Data paleontologi terutama dikembangkan oleh Stranger dan Brouwer dengan teori Rasen African Origin dan African Hybridization and Replements. Kedua teori ini menyatakan bahwa manusia modern muncul pertama kali di Afrika sekitar 130.000 tahun yang lalu, dan kemudian tersebar dari Afrika ke seluruh bumi. Dari evolusi yang bersifat multiregional ini meliputi dua tahap yang berbeda. Satu, berbentuknya dan bertatanya popularitas politis awal. Pada tahap ini, morfologi antar wilayah mulai menjadi berbeda-beda pada daerah periferi sebagai konsekuensi dari proses kolonisasi yang pembatasan variasi antar wilayah periferi. Hal ini terutama disebabkan oleh drift atau bottleneck Fryer 1993. Yang kedua, kestabilan pola yang kontras antar geografi pusat dan periferi dalam jangka waktu yang lama.
Penutup, manusia disebut sebagai makhluk berbudaya dan beretika, tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayungkan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, dinamika dan dilema interaksi sosial. Unsur-unsur hakikat manusia terdiri dari hal-hal berikut. Kesatu, susunan kodrat manusia terdiri atas raga dan jiwa. Kedua, sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. Ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia adalah merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu: kesatu, manusia tunduk pada norma sosial aturan. Kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. 1. Menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Kedua, takluk terhadap kolektif. Ketiga, mempengaruhi masyarakat. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut: menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia, menetralisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Dinamika interaksi sosial. Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu: kesatu, faktor imitasi. Kedua, faktor sugesti. Ketiga, faktor identifikasi. Keempat, faktor simpati. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut: kesatu, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dua, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Ketiga, menetralisikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah pernyataan yang dihadapi oleh manusia dikala manakah yang harus diutamakan. Kesatu, pandangan individualisme. Individualisme berpangkal pada konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Kedua, pandangan sosialisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan karena masyarakat merupakan entitas yang besar dan berdiri sendiri di mana individu-individu itu berada. Penutup, status atau kedudukan sosial adalah tempat, posisi atau kedudukan individu di dalam struktur sosial kelompok atau masyarakat. Individu yang status sosialnya berbeda akan memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang berbeda pula. Konsep-konsep hubungan antara manusia dan pandangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lainnya atau kelompok-kelompok tertentu.
Hubungan sosial yang terjadi antara individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dan masyarakat. Kehadiran inilah yang dinamakan proses sosial. Konsep manusia Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini kehidupan, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Berlangsung kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan sejarah masa lalu, di mana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya. Kebinekaan dalam kesatuan mulai memudar dan pembangunan spiritual serta material belum mencapai tujuan yang diinginkan karena berjalan tersendat-sendat. Meminjam istilah Endang Sumantri, bangsa Indonesia mengalami masa-masa diskontinue, unilinear, dan unpredictable. Pandangan hidup dalam perkembangan masyarakat. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalam terkandung konsep nilai kehidupan yang diciptakan oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dengan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok, atau bangsa. Hubungan manusia dalam realitas masyarakat. Kimball Young dan Raymond W. Mack mengumumkan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Model pegangan hidup dalam bermasyarakat. Pemikiran sebagai hasil aktivitas akal menempati posisi yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan manusia, dan bahkan bagi kelangsungan kehidupan di bumi pada umumnya. Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau lain luasnya. Pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Dinamika peradaban global. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta rasa dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Peradaban tidak hanya menunjuk kepada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan keseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Dinamika peradaban global. Awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan secara Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Penutup. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dan parpolitik negara-negara berkembang yang ditandai dengan menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Dan sekian rangkuman dari tugas saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.